3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Afrian dengan NIM A1A121066. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada pertemuan kali ini atau video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kenapa sih kita perlu memahami konsep dasar ilmu ekonomi sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai materi-materi yang ada dalam pelajaran ekonomi? Karena ketika dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, konsep dasarnya, diharapkan selanjutnya pada tahap selanjutnya kita bisa lebih memahami dan tahu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu sendiri. Namun sebelum itu, pada video pembelajaran kali ini KD yang akan dicapai yaitu adalah kita memahami konsep dasar ilmu ekonomi, baik itu pengertiannya, kemudian prinsipnya, kemudian masalah pokok yang akan dihadapi oleh masalah ekonomi itu sendiri. Indikator-indikator pencapaiannya tentu saja yang pertama, kalian semua atau teman-teman dapat memahami pengertian dari ilmu ekonomi, kemudian prinsip-prinsipnya, dan masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam ilmu ekonomi. Baiklah teman-teman, langsung saja masuk ke penjelasan. Namun sebelum itu, saya ingin teman-teman untuk menjeda dulu video ini. Jeda, saya beri waktu untuk teman-teman tulis di kolom komentar, menurut kalian apa sih pengertian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Saya beri waktu jeda untuk teman-teman menghitung. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah menulis jawabannya di bawah di kolom komentar? Kalau teman-teman masih bingung apa sih yang dimaksud dengan pengertian atau konsep dasar ilmu ekonomi itu bisa dikatakan sebagai study of choice. Kenapa sih dikatakan study of choice atau ilmu memilih? Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraannya. Kita memilih dari berbagai macam pilihan yang ada dan pilihan itu terbatas, sehingga dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah study of choice. Tanpa kita sadari teman-teman, ternyata ilmu ekonomi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ada di sekitar kita. Contohnya saja, ketika teman-teman misalkan lapar, tentu saja teman-teman ingin membeli makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Ternyata kegiatan membeli makanan yang dilakukan oleh teman-teman juga termasuk kegiatan ilmu ekonomi loh. Dan masih banyak lagi, contohnya lainnya, misalkan teman-teman saat ini sedang bersekolah, dan teman-teman tentunya saat bersekolah kan harus membayar uang SPP dan lain-lainnya. Ternyata hal tersebut juga termasuk kegiatan ekonomi, yaitu adalah konsumsi. Nah, kemudian contoh lainnya dari kegiatan ekonomi yang tanpa kita sadari dilakukan dalam kehidupan sekitar kita. Misalkan ketika teman-teman ingin membeli baju, namun teman-teman bingung menentukan baju yang akan dibeli karena banyak sekali pilihan, dan pada akhirnya teman-teman hanya memilih satu. Ternyata itu merupakan salah satu tindakan ekonomi atau ilmu ekonomi, yaitu adalah dimana kita mengorbankan salah satu alternatif dan akan menghasilkan biaya peluang teman-teman. Nah, ternyata teman-teman dalam ilmu ekonomi tersebut terdapat prinsip ekonomi. Ada dua prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu adalah mencapai tujuan maksimum dengan biaya atau pengorbanan tertentu. Dan yang kedua yaitu mencapai tujuan tertentu dengan biaya atau pengorbanan yang minimum. Jadi tidak benar dikatakan jika kita ingin mencapai tujuan maksimum dengan biaya atau pengorbanan minimum. Contohnya adalah sebagai seorang konsumen, kita ingin merasakan kepuasan yang maksimum, tetapi kita juga perlu melakukan biaya atau pengorbanan tertentu. Misalkan kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Kemudian bagi konsumen, bagi produsen maksud saya, contohnya, misalkan penjual, misalkan penjual ini mendapatkan untung atau laba yang maksimum, tentu saja dia harus melakukan biaya atau pengorbanan tertentu juga, misalkan dia melakukan promosi dan usaha lain sebagainya. Nah, ketika seperti yang tadi saya singgung sebelumnya, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu memilih, dimana ketika kita memilih dari berbagai macam pilihan, kita tentunya tidak akan memilih pilihan lain atau alternatif lain. Hal ini akan mengakibatkan biaya
peluang di mana biaya yang timbul yang seharusnya kita dapatkan tetapi kita tidak dapatkan karena kita tidak memilih pilihan atau alternatif tersebut, teman-teman. Selanjutnya dalam ilmu ekonomi juga kita perlu mempelajarinya, karena di dalam ilmu ekonomi ini tanpa kita sadari di setiap kehidupan kita gunakan. Dan ilmu ekonomi ini tidak hanya berskala, tidak hanya kita dapat rasakan dari kehidupan kita sehari-hari atau mulai dari hal-hal kecil atau mikro, tapi juga ada di dalam hal-hal yang besar atau dalam suatu negara atau biasa disebut dengan makro. Teman-teman sekalian, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, apa sih manfaat yang bisa kita rasakan? Misalkan ketika kita ingin dihadapan dengan suatu keadaan, kita memiliki penghasilan atau uang yang terbatas, namun kita memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi. Dalam ilmu ekonomi kita akan diajarkan bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita, yaitu dengan cara membuat skala prioritas sehingga kepuasan yang ingin dicapai oleh diri kita atau konsumen tetap tercapai. Namun teman-teman, di dalam ekonomi biasanya tidak terdapat 3 masalah. Terdapat 4 masalah pokok. Yang pertama adalah what, kemudian yang kedua adalah how, dan yang ketiga adalah who, dan yang keempat adalah when. What itu adalah barang apa yang akan diproduksi, kemudian how adalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut, dan yang ketiga yaitu adalah how, itu adalah berapa jumlah barang yang diproduksi. Kemudian juga ada who, yaitu siapa barang ini untuk siapa diproduksi, dan kemudian juga ada when, dimana kapan barang ini diproduksi. Sehingga ketika kita mengetahui timing yang tepat, jadi kita dapat mengambil langkah atau strategi apa yang harus kita ambil dalam ilmu ekonomi ini untuk kedepannya. Untuk teman-teman sekalian, itu saja penjelasan singkat mengenai materi konsep dasar ilmu ekonomi yang telah saya bagikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.